Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 23 Surakarta, tahun pelajaran 2021-2022 yang sangat saya cintai. Pada kesempatan ini, saya, Pak Karyono, selaku guru BK di SMP Negeri 23 Surakarta, akan memberikan penjelasan nanti insya Allah bersama Pak Rahmat, selaku guru BK di SMP Negeri 23 Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan mengupas bagaimana fungsi, peran, serta kedudukan guru BK maupun program BK di SMP Negeri 23 Surakarta dalam rangka memperlancar proses pembelajaran siswa-siswa SMP Negeri 23 Surakarta, khususnya dalam periode ini untuk kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini nanti insyaallah Pak Rahmat akan menjelaskan secara detail, secara rinci bagaimana fungsi, peran, serta profil BK di SMP Negeri 23 Surakarta. Untuk itu saya harapkan anak-anak semua memperhatikan, kemudian memahami, karena program BK kita tahu bahwa di SD tidak ada program BK itu sendiri di sekolah kalian masing-masing. Maka saya mengharapkan agar anak-anak untuk selalu memperhatikan secara detail, dan apabila nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan mungkin bisa, kalau kita sudah ada PTM nanti kita bisa ketemu untuk saling tanya jawab tentang program BK itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya mengharapkan Pak Rahmat, monggo Pak Rahmat penjelasan jelaskan tentang profil BK itu apa, fungsi dan peran BK itu apa di SMP Negeri 23 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat. Terima kasih Pak Karyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Negeri 23 Surakarta. Selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 23 Surakarta. Seperti kita ketahui anak-anak, kelas 7 merupakan masa peralihan bagi anak-anak untuk beradaptasi, mengenal lingkungan yang baru, guru yang baru, dan mengenal teman-teman yang baru. Dan di kelas 7 ini merupakan masa sub peralihan dari anak-anak menuju remaja. Oleh karena itu, saya, Pak Rahmat Adi Indra, melalui layanan bimbingan dan konseling, siap membimbing kalian untuk mengarahkan kalian sesuai dengan bakat dan minat kalian yang kalian punya. Selanjutnya langsung saja, mari kita membahas tentang profil BK SMP Negeri 23 Surakarta tahun ajaran 2021-2022. Baik anak-anak, untuk profil BK yang pertama, marilah kita kenal guru BK yang ada di SMP Negeri 23 Surakarta. Guru BK yang ada di SMP Negeri 23 Surakarta ada 2 guru BK. Yang pertama, atas nama saya sendiri, Rahmat Adi Indra, Sarjana Pendidikan. Tugas mengampu saya atau kelas yang saya ajar yaitu kelas 7A sampai 7H, serta di kelas 8 E, F, G, dan H. Guru BK selanjutnya atas nama Bapak Dr. Andes Karyono, Magister Manajemen. Tugas mengampu beliau yaitu kelas 9A sampai 9H, serta kelas 8 A, B, C, dan D. Baik anak-anak, seperti Pak Karyono bilang tadi di awal, banyak kalian di SD belum mengenal apa itu BK. Mari kita bahas apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah nomor 111 tahun 2014 pasal 1 butir 1 berbunyi, bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta atau program yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik, siswa, atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Jadi apabila ada siswa yang datang kepada guru BK diwajibkan membantu siswa dalam 3 hal. Yang pertama, membantu siswa memahami diri sendiri. Yang kedua,
membantu siswa memahami lingkungan sekitar, dan yang terakhir adalah membantu siswa menyusun rencana yang akan dilakukan siswa di kemudian hari. Selanjutnya kita bahas apa sih tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah supaya siswa yang dilayani menjadi mampu mengatur hidupnya sendiri, memiliki pandangan sendiri, atau tidak sekedar ikut-ikutan dengan orang lain, dan siswa berani menanggung sendiri akibat dan konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Terus selanjutnya, apa saja yang akan dilakukan guru BK di sekolah? Guru BK akan melakukan beberapa layanan yang ada di sekolah. Di antaranya, yang pertama adalah layanan bimbingan klasikal, yaitu layanan yang dilakukan di dalam kelas layaknya kegiatan belajar mengajar atau KBM seperti biasa. Yang kedua, layanan bimbingan dan konseling individual, yaitu layanan yang dilakukan antara guru BK dan siswa secara pribadi yang membutuhkan di ruang khusus BK. Layanan bimbingan selanjutnya yaitu layanan bimbingan dan konseling kelompok, yaitu layanan yang dilakukan antara guru BK dan siswa secara berkelompok di ruang khusus BK. Layanan yang terakhir yang dilakukan guru BK adalah home visit, yaitu salah satu layanan dari guru BK yang berupa kegiatan kunjungan rumah yang ditunjukkan kepada siswa-siswi yang mengalami masalah dalam kehadirannya ataupun tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru mapel lainnya. Seperti contoh di bawah ini, contoh kegiatan home visit yang dilakukan guru BK. Kunjungan rumah atas nama anak Ananda Aroyan, kelas untuk dulu dia kelas 7E, sekarang naik di kelas 8E. Alasan kunjungan guru BK yaitu anak tidak aktif dalam pembelajaran jarak jauh. Dan selanjutnya, kegiatan home visit selanjutnya adalah kegiatan kepada siswa-siswi yang mengalami masalah PJJ lainnya. Selanjutnya, kegiatan pemanggilan orang tua siswa. Kegiatan pemanggilan orang tua siswa ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi supaya membantu guru dan orang tua siswa menyelesaikan masalah yang siswa hadapi. Berikut anak-anak gambaran ruang BK SMP Negeri 23 Surakarta. Di sini biasanya digunakan untuk ruang konseling dan pembimbingan siswa-siswi yang membutuhkan bantuan dari guru BK. Lalu pertanyaannya, bagaimana proses pelayanan layanan BK di tengah pandemi ini? Untuk bimbingan klasikal, kami, guru BK, tetap memberikan pelayanan melalui beberapa aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi YouTube, yang kedua dengan aplikasi WhatsApp Group, yang ketiga dengan Google Classroom, dan yang terakhir dengan aplikasi Zoom Meeting, sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan di sini saya juga akan menjelaskan anak-anak jadwal pelajaran BK. Kapan sih jam pelajaran BK? Jadwal BK akan berada di luar jam pelajaran mapel lainnya, karena disesuaikan dengan kondisi pandemi sekarang ini. Untuk kelas 7, saya bagi menjadi 4 jadwal BK. Untuk kelas 7A saya gabung dengan 7B akan menerima pelajaran BK pada hari Senin. Kelas 7C dan kelas 7D akan menerima pelajaran BK pada hari Selasa. Kelas 7E dan kelas 7F akan menerima pelajaran BK pada hari Rabu. Serta yang terakhir kelas 7G dan 7H akan menerima pelajaran BK pada hari Kamis. Untuk jamnya, setiap kali pertemuan hanya sekitar 1 jam pelajaran. Dikarenakan kondisi pandemi seperti ini, untuk informasi lebih lanjut nanti akan saya share jika sudah terbentuk WA Group BK kelas 7. Lalu, jika kalian membutuhkan konseling individu bagaimana? Tenang saja, untuk anak-anak kelas 7 dan 7A sampai 7H dan kelas 8 EFGH bisa menghubungi Pak Rahmat Adi Indra, Sarjana Pendidikan, di nomor 081226814931. Dan untuk siswa kelas 9A sampai 9H serta kelas 8 ABCD bisa menghubungi Bapak Dr. Andes Karyono, Magister Manajemen,
di nomor 081226123446. Ya, jadi anak-anak, bagi siswa-siswi yang baru, jangan takut kepada guru BK ya. Karena kami hadir sebagai sahabat siswa, sebagai tempat keluh kesah kalian, dan membantu kalian untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang kalian hadapi. Demikianlah perkenalan mengenai profil BK SMP Negeri 23 Surakarta. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Dr. Andes Karyo. Terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya, sudah gamblang sekali. Maka saya mengharapkan anak-anak sekalian kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 untuk memahami, merenungkan apa fungsi dan peran daripada guru BK itu sendiri di sekolah. Saya yakin kalian sudah bisa memahami apa yang menjadi tugas daripada guru BK, karena Pak Rahmat sudah dengan gamblang jelaskan bagaimana profil BK itu di sekolah, bagaimana fungsi dan peran BK di sekolah. Jadi saya mengharapkan kalaupun nanti ada permasalahan tentang PJJ tentang apa, kalian silahkan menghubungi nomor-nomor kami yang sudah di-share Pak Rahmat melalui grup WhatsApp maupun perkenalan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berikut tadi pemaparan tentang profil BK SMP Negeri 23 Surakarta yang saya jelaskan dengan Bapak Dr. Andes Karyono, Magister Manajemen. Selanjutnya pemaparan tentang tata tertib yang ada di SMP Negeri 23 Surakarta. Saya akan jelaskan dengan Pak Budi Siswanto. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Rahmat. Ya, Pak Budi, hari ini kita akan membahas tentang tata tertib SMP Negeri 23 Surakarta. Ya. Saya mau tanya tata tertib yang diterapkan di SMP 23 Surakarta Pak Rahmat. Ya. Yang pertama mengenai seragam dan lain-lainnya yang perlu dipakai atau yang perlu dijalankan oleh para siswa. Ya Pak Budi, mungkin tata tertib ini kita tunjukkan untuk anak-anak kelas 7 yang baru, karena mereka belum mengerti atau mengetahui secara pasti tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 23 Surakarta. Saya akan menjelaskan untuk tata tertib SMP Negeri 23 Surakarta dengan harapan setelah menyimak tayangan ini, anak-anak dapat memahami dan melaksanakan tata tertib yang berlaku di sekolah SMP Negeri 23 Surakarta, sehingga di kemudian hari terwujud kehidupan bersama yang aman, tertib, dan tentram, serta menyenangkan dalam menuntut ilmu di SMP Negeri 23 Surakarta. Sudah siap anak-anak? Untuk mengawalinya, mari saya jelaskan tentang pengertian tata tertib sekolah. Secara umum, tata tertib sekolah bisa diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah, di mana itu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang ketiga atau selanjutnya tentang tujuan tata tertib sekolah, yaitu agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajibannya serta melaksanakannya dengan baik, sehingga segala perilaku dan tindakan tidak boleh merugikan, mengganggu, atau bahkan melanggar peraturan yang ada. Nah, selanjutnya langsung saja kita bahas isi dari peraturan tata tertib sekolah SMP Negeri 23 Surakarta tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, kewajiban tertib hukum. Siswa wajib untuk poin yang pertama selalu menjaga nama baik alma mater, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Yang nomor dua, bersikap dan berbudi pengerti, santun dalam berbicara, berpakaian rapi, dan berperilaku yang baik. Yang tiga, mentaati dan melaksanakan segala peraturan yang tercantum pada tata tertib sekolah. Untuk yang keempat, siswa memenuhi kesanggupan selama menjadi siswa. Yang pertama, sanggup tidak menikah selama menjadi siswa. Yang kedua, sanggup melestarikan keindahan dan kebersihan sekolah beserta lingkungannya. Yang ketiga, sanggup menjaga keamanan sekolah.
Yang keempat, sanggup menerima sanksi yang ditetapkan sekolah apabila ternyata melakukan pelanggaran. Untuk tata tertib yang kedua adalah tertib upacara. Poin yang pertama, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera di sekolah dengan ketentuan memakai pakaian seragam OSIS lengkap. Nomor 2, setiap siswa wajib mengikuti apel pagi dan upacara bendera hari-hari besar nasional dengan memakai seragam yang ditentukan. Yang ketiga, setiap siswa wajib membentuk barisan 5 menit setelah bel berbunyi. Yang keempat, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dan apel pagi dengan tata tertib dan khidmat. Yang nomor 3, siswa wajib tertib organisasi. Nomor 1, setiap siswa wajib menjadi anggota OSIS SMP Negeri 23 Surakarta. Nomor 2, setiap siswa wajib memiliki kartu anggota OSIS. Nomor 3, setiap siswa wajib memenuhi kewajiban sebagai anggota OSIS. Nomor 4, setiap anggota OSIS wajib saling menghormati. Nomor 5, setiap siswa wajib menjadi anggota perpustakaan sekolah. Selanjutnya, tertib administrasi. Yang pertama, setiap siswa wajib memenuhi kewajiban administrasi sekolah sesuai ketentuan dalam rapat pleno komite sekolah. Yang nomor 2, setiap siswa wajib mendaftar ulang pada saat kenaikan kelas dalam rangka menentukan pembagian kelas. Nomor 3, setiap siswa wajib memenuhi kewajiban administrasi yang lainnya apabila diperlukan sekolah. Nomor 4, setiap siswa mendapat pinjaman buku paket dari perpustakaan sekolah dan wajib mengembalikan sesuai waktu yang ditetapkan sekolah. Selanjutnya nomor 5, yaitu tertib bersikap. 1, siswa wajib berperilaku dan berbicara secara santun dimanapun berada. Nomor 2, siswa dilarang membawa dan merokok baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nomor 3, siswa dilarang membawa senjata tajam baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nomor 4, siswa dilarang membawa atau mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang atau psikotropika. Nomor 5, siswa dilarang membawa dan memakai perhiasan berharga di sekolah. Nomor 6, siswa dilarang membawa buku atau gambar-gambar yang vulgar atau bisa dibilang bersifat pornografi. Masih di dalam tertib sikap, untuk poin yang ke-6, siswa wajib menggunakan bahasa yang baik dan santun di sekolah. Nomor 7, siswa harus menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan sesama teman. Nomor 8, siswa dilarang mengambil milik orang lain tanpa izin yang punya atau mencuri. Nomor 9, siswa dilarang melakukan perjudian di sekolah maupun di luar sekolah. Nomor 10, siswa dilarang melakukan coret-coret atau pengrusakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nomor 11, siswa dilarang membawa handphone ke sekolah. Selanjutnya, nomor 6, tertib berbusana. Tertib berbusana, setiap siswa wajib memakai pakaian seragam dengan model dan atribut lengkap sesuai hari yang telah ditentukan oleh sekolah. Poin yang pertama, yaitu pakaian seragam OSIS biru putih dipakai pada hari Senin dan Selasa, kaos kaki putih polos setinggi 10 cm di atas mata kaki. Nomor 2, pakaian seragam dengan logo SMP Negeri 23 Surakarta dipakai pada hari Rabu, kaos kaki putih polos setinggi 10 cm di atas mata kaki. Nomor 3, pakaian seragam batik dipakai pada hari Kamis, kaos kaki putih polos setinggi 10 cm di atas mata kaki. Nomor 4, pakaian seragam pramuka dipakai pada hari Jumat, kaos kaki hitam polos setinggi 10 cm di atas mata kaki. Nomor 5, pakaian olahraga dipakai pada saat pelajaran olahraga dan saat kegiatan-kegiatan yang ditentukan. Dan setelah selesai kegiatan, berganti baju seragam pada hari itu. Selanjutnya, pakaian seragam siswa putri, bawahan rok panjang, kelas
Nomor 7, pakaian seragam siswa putri yang berjilbab dengan atasan hem panjang dan bawahan rok panjang dengan warna jilbab putih dan jilbab coklat untuk seragam pramuka. Nomor 8, pakaian seragam siswa putra atasan hem pendek dan bawahan celana panjang. Nomor 9, ikat pinggang hitam polos ukuran SMP. Nomor 10, sepatu hitam polos bertali. Untuk nomor 11, siswa wajib berpakaian rapi, baju dimasukkan selama berada di lingkungan sekolah. Poin yang nomor 12, siswa wajib menata rambutnya dengan rapi, tidak boleh dicat atau diwarna apapun. Nomor 13, rambut siswa putra tidak boleh panjang dan wajib dengan model rapi yang sesuai untuk anak sekolah. Siswa putri yang tidak berjilbab atau berambut panjang sebahu wajib diikat rapi. Nomor 14, siswa tidak boleh memakai aksesoris dan merias diri yang berlebihan. Nomor 15, siswa tidak boleh bertato, bertindik bagi laki-laki dan berkuku panjang. Nomor 7, tertib mengikuti pelajaran. Poin yang pertama, siswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib untuk semua mata pelajaran. Nomor 2, siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Nomor 3, siswa wajib mengikuti tes atau ulangan-ulangan yang telah ditentukan. Nomor 4, siswa wajib mengakui kegiatan keagamaan yang telah ditentukan. Nomor 8, yaitu tertib masuk dan meninggalkan sekolah. Untuk tertib masuk, yang pertama, setiap siswa masuk kelas sesuai jam yang ditentukan. Apabila siswa terlambat, harus mendapatkan izin dari guru BK dan guru piket. Nomor 2, siswa terlambat masuk 3 kali berturut-turut diadakan pemanggilan orang tua. Nomor 3, siswa masuk dan keluar lingkungan sekolah harus melalui pintu yang telah ditentukan. Nomor 4, siswa yang membawa sepeda harus diletakkan pada tempat yang telah ditentukan dan ditata rapi, serta sepeda wajib dikunci. Nomor 5, siswa dilarang menaiki sepeda di halaman atau di lingkungan di dalam sekolah. Nomor 6, siswa dilarang membawa sepeda motor ke sekolah. Selanjutnya adalah tertib keluar. Untuk hari Senin, siswa akan memulai pelajaran yaitu pada jam 7 pagi sampai jam 14.55. 5 menit kemudian memungut sampah. Di hari Selasa sama, siswa akan memulai pelajaran jam 7 pagi sampai jam 14.55, kemudian 5 menit harus memungut sampah. Di hari Rabu, siswa akan memulai pelajaran pada jam 7 pagi juga sampai jam 14.55, 5 menit kemudian memungut sampah. Pada hari Kamis, jam 7 pagi anak mulai pelajaran jam 14.5 sampai 14.55, 5 menit kemudian memungut sampah. Pada hari Jumat, jam 7 pagi anak memulai pelajaran sampai jam 12.50, 5 menit kegiatan memungut sampah. Catatan tambahan, siswa boleh keluar atau izin hanya untuk keperluan yang amat penting dan harus mendapatkan izin dari BK dan guru piket. Yang kedua, apabila siswa sakit sebelum izin pulang, terlebih dahulu harus lapor guru KS dan penanganannya melihat keadaan. Nomor 3, yaitu siswa yang pulang tanpa izin diadakan pemanggilan orang tua. Selanjutnya nomor 9, siswa tidak masuk. Yang pertama, siswa yang tidak masuk wajib menyampaikan izin tertulis dari orang tua siswa atau wali siswa. Nomor 2, siswa 3 hari tidak masuk berturut-turut karena sakit, wajib melampirkan surat keterangan dokter. Nomor 3, siswa 2 hari tidak masuk tanpa keterangan atau alfa, diadakan pemanggilan orang tua. 10, tertib kelas. Yang pertama tertib organisasi kelas, yang kedua tertib kegiatan belajar, yang ketiga tertib perbuatan di kelas, yang keempat kreasi kelas, yang kelima pergantian pelajaran, dan yang terakhir adalah istirahat. 11 adalah sanksi. Untuk sanksi pelanggaran tata tertib yang diberikan sebagai salah satu upaya peningkatan pendidikan karakter siswa berupa 1. Teguran secara lisan dan tercatat.
dalam catatan guru disertai tugas tentang pemeliharaan dan kebersihan sekolah, seperti memelihara taman, menyapu halaman, membersihkan kelas, membersihkan selasar, dan ruang yang lain. Nomor 2, teguran secara tertulis yang diberikan kepada siswa dan diketahui wali kelas dan orang tua serta tercatat dalam catatan guru. Nomor 3, teguran secara tertulis melalui pemanggilan orang tua siswa ke sekolah serta tercatat dalam catatan guru. Nomor 4, pengembalian siswa kepada orang tua apabila pelanggaran tata tertib mengarah tindak kriminalitas dan pelanggaran etika serta norma-norma. Nomor 12, penghargaan. Penghargaan ini diberikan bagi siswa yang melaksanakan tata tertib dengan baik, bisa mendapatkan nilai A untuk akhlak mulia dan atau kepribadian pada buku rapot. Yang terakhir atau nomor 13 berisi tentang lain-lain, yaitu segala aturan yang belum tertulis di dalam tata tertib ini akan dimusyawarahkan dengan dewan guru, orang tua, dan masyarakat sesuai dengan perundangan yang berlaku. Baik, demikianlah Pak Budi informasi tentang aturan tata tertib yang ada di SMP Negeri 23 Surakarta tahun ajaran 2021-2022. Ya, Pak Rahmat, terima kasih atas penjelasannya, begitu sangat panjang dan jelas. Semoga tata tertib yang ada di SMP 23 tadi dapat kita jalankan bersama-sama dengan baik. Ya, terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Ya. Baik anak-anak, begitu tadi pemaparan yang pertama tentang profil BK, yang kedua tentang tata tertib sekolah. Saya harap semuanya bisa memahami dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya selalu jaga protokol kesehatan, sehat selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih.